Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nova Wilianto. Teman-teman, kali ini saya akan coba berbagi atau kita belajar bareng lah, yaitu terkait dengan Scoopy, yaitu ketika terjadi berbet lah ya, yang berbet atau kurang nyaman lah, atau bisa dibilang kita mau servis apa saja sih yang paling sederhana sebelum kita ke bengkel gitu kan. Karena kalau kita bawa ke bengkel ya terutama pasti akan mengeluarkan biaya atau uang. Nah, apalagi kalau di bengkel-bengkel dealer resmi pasti harganya akan lebih mahal dibanding di bengkel yang non dealer gitu. Oke, apa saja ketika motor Scoopy kita itu terjadi ketidaknyamanan atau performanya kurang. Langkah yang paling sederhana, yang pertama kita bisa lakukan untuk pengecekan yaitu di bagian busi. Ya, kita lakukan di bagian busi. Itu adalah hal yang paling mendasar, ya. Hal yang paling mendasar adalah kita cek di bagian busi. Nah, kita akan copot dulu untuk businya seperti apa. Terus apa yang harus kita lakukan dari hasil busi tersebut, kita akan copot dulu. Untuk di bagian busi, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Selain dari kabel businya, ini yang sangat berpengaruh itu adalah yang di kop busi, ya, atau kepala busi ini. Nah, yang ini. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Jadi ketika performa kita itu atau di motor kita itu nggak bagus, ini bisa saja ini menjadi penyebab utamanya dari performa tersebut atau berbet biasanya. Nah, ini terkadang itu antara kabel yang di sini ya itu tidak terhubung dengan kop businya ini, sehingga di kelistrikannya itu berkurang. Makanya ini harus dipastikan untuk selalu nancep. Nah, ini mengakibatkan nanti performanya nggak responsif gitu ya. Nah, ini lepas ini, makanya kejadiannya kurang bagus untuk respon. Nah, kemudian kita lakukan pelepasan dulu untuk businya. Ini untuk businya, ya. Nah, ini tuh hasil dari busi. Nah, ini bisa kita analisa jika di sini terdapat kerak-kerak yang cukup banyak atau biasanya warnanya hitam gitu kan. Nah, itu menandakan performa dari busi terutama ya, khususnya dari busi ini kurang bagus. Nah, ini kalau sudah warnanya hitam ataupun di sini itu terjadi kerusakan, dalam artian ini udah nggak wujud, ada apa ini ya, bentuknya ini kan agak kotak-kotak seperti ini, kemudian celahnya ini jika sudah berubah maka sudah saatnya untuk ganti busi. Nah, pastikan untuk pembelian busi itu yang ada R-nya atau resistansinya. Untuk kode sembarang lah, atau merek sembarang sah, ya. Bisa menggunakan NGK, Denso ataupun Iridium ataupun yang lainnya. Nah, ini sudah cukup bersih. Ketika nanti teman-teman motornya kurang nyaman, ketika ini hasilnya adalah hitam, maka silakan dibersihkan, atau cara yang paling enak ya silakan beli busi. Paling harganya berapa sih, 15.000 lah, itu sudah dapat busi yang cukup bagus. Kemudian silahkan disetel kerapatannya di sini, ya. Ini kurang lebih di 0,7 lah, ya. Jadi cukup sederhana, ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan cukup sederhana. Yang pertama adalah busi. Kita cek businya ketika motor kita itu kurang bagus. Kemudian kita cek yang ada di sini tadi, ya, yang di kop busi. Terkadang di sini itu nggak bagus ya, kurang nancep dengan di kabel businya. Itu untuk langkah yang pertama. Jadi nggak usah repot-repot teman-teman, ketika performa dari mesin ini kurang bagus, nah silakan ini dicek antara atau berbet lah ya di gas itu mati ataupun kurang sempurna. Nah, ini di sini itu kadang sudah ada kerak-keraknya. Ini kalau ininya kabelnya masih panjang, ini dipotong saja, kemudian nanti ini ditancepin lagi di sini, ya, biar dapat current yang bagus atau dapat arus yang bagus ini. Nah, ini harus kenceng gitu. Nah, kemudian untuk yang karetnya ini harus kenceng ya, karena kalau nggak kenceng ini nanti akan kemasukan air nih, ya. Kalau kemasukan air maka
resistansinya akan meningkat nanti karena ada keraknya. Oke. Nah, ini. Jadi langkah yang pertama adalah cukup sederhana ya. Ini. Nah, tinggal kita pasang lagi. Jika sudah. Jadi teman-teman nggak usah panik ketika kita punya motor Scoopy ataupun yang lainnya. Ya sebenarnya adalah prinsipnya sederhana. Ketika kita ada kerusakan, ya langkah yang umum itu yang pertama kita bisa lakukan cek untuk di pengapiannya, yang nggak mau hidup ataupun berbet-berbet, ya kita bisa lakukan di pengecekan untuk pengapiannya atau di businya. Makanya kalau kita punya motor pastikan selalu ada obeng dan obeng dan kunci busi, itu yang standar ya, yang standar. Syukur kalau teman-teman perjalanan jauh itu ya sedia busi lah ya, satu paling harganya tadi ya 10.000, 15.000 atau 20.000, tapi ketika ada emergensi kita bisa gunakan. Oke, ini sudah kita kencangkan. Kemudian untuk pemasangan ini, setelah tadi ini pastikan sudah masuk ke sini ya, karena ini kalau nggak masuk atau tadi kabelnya itu kurang pas, maka performa dari mesin juga nggak akan maksimal gitu. Biasanya efeknya juga berbet-berbet gitu kan, digas mati, itu salah satu penyebab utamanya. Nah ini sudah. Nah setelah kita lakukan penyervisan di bagian busi sama di kop busi ini, kita lakukan perisetan ya. Ini langkah sederhana, jadi sebelum kita bawa ke dealer, bawa ke bengkel ya, kalau kita istilahnya itu suka bongkar gitu kan, silahkan dibongkar busi, kemudian kabel businya dicek, kemudian lakukan untuk pengecekan di untuk perisetan ya. Untuk langkah perisetan silahkan disimak di video di link di atas ya, untuk linknya. Nah ini sudah kita pasang, kemudian kita coba untuk hidupkan. Ya. Oke, jadi cukup mudah teman-teman. Ketika terjadi kerusakan pada motornya, nggak usah panik, kita bisa lakukan untuk pengecekan. Yang pertama adalah di bagian busi sama di kabel busi. Mungkin itu untuk sharing atau berbagi pada kesempatan kali ini. Semoga motor teman-teman itu tidak terjadi masalah, dan semoga ini menjadi salah satu solusi ya kan, ketika motor teman-teman itu terjadi berbet atau yang lainnya. Ingat, businya kemudian yang sering terlewat itu biasanya di kop busi sama yang di sambungan kop busi tadi, itu yang kadang sering terlewat. Businya sudah baru mas, businya sudah baru yang bagus, nah ketika dipasang masih berbet, nah ternyata di kop businya itu dia bermasalah ya kan ya, dia bermasalah. Nah sebelum kita berikan ke bengkel atau sebelum kita serviskan ke bengkel, alangkah baiknya kita lakukan untuk pengecekan hal tersebut. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga ke depan bisa sharing, berbagi hal-hal yang ya sederhana ya, yang cukup membantu. Karena ini saya juga bukan bengkel, belum punya bengkel, jadi hanya motor sendiri. Toh juga biar performanya juga bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.